Bunda, setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bunda Atun. Anaknya udah mapan, Iya. tapi anaknya itu mempunyai Memikirkan orang tua. niat untuk membahagiakan orang Iya. tuanya terlebih dahulu baru Iya. dia nikah. Iya. Gimana nih, kita langsung bahas aja Bunda. Iya, siap kita bahas ya Bang. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Ya. Bunda. Ini sehat yang ada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus nih. Banyak anak di luar sana sudah mapan, cukup juga usianya, tapi nggak mau menikah. Kenapa? Karena masih pengen bersama dengan orang tua. Ini sih wajar aja, karena kekhawatiran anak berpisah atau jauh dari orang tua. Ya, jadi kalau kita memilih orang tua, birrul walidain ibadah, nikah ibadah. Kalau kedua-duanya ini tidak bisa, mana duluan? Kalau kita melihat kedua-duanya ini adalah ibadah, maka tidak bisa kita mendahulukan satu di antara yang keduanya. Karena dua-duanya baik. Kalaupun menikah, nunggu kita memuaskan, memberikan perhatian lebih, memberangkatkan haji umroh, cita-cita yang bagus. Tapi juga jangan lupa nikah pun juga adalah ibadah. Bahkan kata Nabi, man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Siapa orang yang menikah, maka dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Ibadah juga menikah. Lalu bagaimana solusinya? Satu, coba yuk kita punya niat yang baik. Niat yang baik bagaimana? Niatlah kita untuk menikah, apalagi usia sudah cukup, apalagi jodohnya emang udah ada, jangan abaikan menikah. Jadi jangan jadi halangan kita berbakti kepada orang tua sehingga nggak mau menikah. Bahkan niatkan ketika kita menikah, maka kita bisa jauh lebih berbakti lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika dia menikah, hartanya makin banyak Bang. Iya. Hartanya makin berkah. Bahkan kata dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wankihu, menikahlah kalian. Menikahilah kalian orang yang memang sudah selayaknya dinikahi. Ada orang sendiri dinikahi, kemudian ada orang yang memang sudah layak untuk menikah, nikahi. Ini adalah perintah Allah. Tapi bagaimana keadaannya apabila dia dalam keadaan yang fuqara? Kalau memang dia dalam keadaan yang terbatas, dalam keadaan yang mohon maaf fakir, tidak memiliki kelebihan, yakinlah yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia min fadlih, dengan kekuasaannya, dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu punya segala sesuatu yang sangat luas. Allah itu maha pemberi rezeki yang sangat luas. Jadi Bun, Bunda, atau sesiapa yang mengikuti program ini, jangan kita menghalangi untuk menikah karena mau bakti kepada orang tua. Niatkan dalam hati kita ibadah, yaitu menikah. Insya Allah kalau kita sudah menikah, Allah akan cukupkan rezeki kita. Bahkan mungkin Allah akan lebihkan lagi. Tidak mustahil ketika menikah rezekinya ada buat nafkahin keluarga. Rizkinya ada buat membangun rumah. Amin. Rizkinya ada buat beli mobil. Dan rizkinya ada lebih bahkan untuk memberikan dan memberangkatkan orang tuanya haji atau umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Alamin. Karena niat nikahnya ibadah. Insya Allah yuknihimullah. Allah akan ghinakan. Allah akan kayakan dia dengan kekuasaannya Allah. Daftar haji berapa tahun ya? Berapa belas tahun waiting listnya? Ya ntar Neng gak nikah-nikah. Iya. Benar-benar. Kalau mau bakti sama orang tua kan sampai kita meninggal dunia. Iya. Jadi teruslah menikah jalan, ibadah juga sama orang tua, terus kita berbakti. Sama seperti saya itu, saya sebelum nikah juga kan saya mengutip kutipan kan, jodoh nggak akan kemana gitu, dibilang. Nah saya pernah ketemu nih di sebuah desa terpencil. Ya. Di mana itu Bang? Negara mana Bang? Desanya saya lupa tuh namanya, desanya tuh Duh Miham. Oh itu nama desanya? Desa Duh Miham. Miham. Ya desa Duh Miham. Oh iya. Saya ketemu yang namanya Buroro. Oh iya, Oh, siapa itu? Buroro, saya bilang, ya saya kan diem aja Pak, karena jodoh nggak akan kemana kan. Terus dia bilang, Mas Melki, Ya sih. jodoh
emang nggak kemana-mana, tapi saingan di mana-mana. Iya, betul. Dan Jadi- situ tuh, Jadi jangan diem aja. jangan diam aja, tetap harus jalan kita. Betul. Ada ikhtiarnya, Bang. Jadi saya Iya, kangen berarti sama besok Bro. kita cari di desa Cicahem. Kok Cicahem? Namanya Pak Pororo. Kan Cicahem. Apa tadi namanya, Bang? Tadi udah saya sebut. Lupa saya. Ya, lupa. Udah, kalau saya kayak gitu jangan suruh ngulang dong. Iya, Susah oke. ya. Ada lah. Desa Oh, Basihem, iya. Basihem. Iya, nanti deh kita cari itu orangnya siapa, Bang, namanya? Bu Roro. Bu Roro. Laki-laki tapi itu. Bu Roro, iya. Pak Bu Roro. Pak Bu Roro. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Silahkan. Siapa Anak yang udah mau dewasa, bertanya? tapi belum nikah. Aduh bingung sih emang agak Yang mana? pusing Oh, ya. yang belakang, Bang. Yang mana Oh, nih? boleh. Yang belakang. Oh, saya kira mau ngambil batu. Jangan dong, ngapain Bunda? Ke studio bawa batu. Korek-korek bawah, oh ngambil mic. Oh, ngambil mic. Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam. Salam. saya Ibu Sylvia dari Majelis Taklim Az-Zuhdiyah Bintara. Ya. Silakan. Baper nih Bunda, Ya, Bunda ngapa sih gini-gini? Pengen lihat Bunda. Galangin gitu. Masa Iya. mau ngeliat Bunda mulu? Habis abang ganteng banget sih. Nanti saya- Aduh. silakan Bunda, maaf ya. Ya, Bun. Gini Bunda, Ya. saya punya temen, punya putra, punya anak laki-laki. Ya. Dia sangat mapan dan segala-galanya punya idola gitu loh Bunda, idola. punya idola. Iya, dan teman perempuannya banyak sekali. Tapi Baik. karena dia tidak mau terikat dengan apa Pernikahan. dengan kewajiban sebagai Ya. suami. Suami, baik eh, saya mengerti. jadi bagaimana hukumnya gitu Bunda Ya. kalau Ya. sudah mapan dan sudah umurnya sudah cukup untuk Ya. menikah, itu hukumnya gimana Bunda? Oke. Ya, terima kasih, Bunda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau umpamanya saya lihat ini kasusnya Bunda. Siapa tuh namanya tadi ya? Bunda RW nih. Istrinya Pak RW nih. Bunda Sylvia. Bunda Sylvia ini keponakannya itu tidak mau terenggut kebebasannya dengan menikah. Iya. Tidak mau berkomitmen. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada anak temennya punya harta sudah, punya mapan iya, tapi nggak mau nikah karena nggak mau terikat. Bilangin, emang siapa yang mau ngikat? Bang Melki udah nikah, dia bebas kemana-mana. Ini ada di sini, kagak ada tambang, kagak ada tali. Mantolaba, barang siapa yang meminta kesempurnaan kepada seseorang, maka sampai mati ia tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Makanya laki-laki mencari yang sempurna, calon istri, biar ntar mau nikah, dia masih ngebiarin lakinya ngayap kemana-mana. Ya, sampai mati itu laki kira-kira menikah apa enggak? Enggak. Begitupun istri, seorang perempuan mencari suami yang sempurna. Sampai mati juga nggak bakal nikah-nikah. Karena nggak ada manusia yang terlahir dengan sempurna. Yang perlu diperhatikan adalah anjuran daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka menikahlah. Itu kan udah mampu. Rumah ada, gaji ada, mobil udah ada 2 apa 3 ada tuh ya. Aulunas apa belum? Udah mampu, maka kata Rasul, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menentamkan mata, menenangkan hati, juga tentunya menjaga kemaluan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya siap-siap puasa. Oleh karenanya apabila seseorang sudah mampu untuk menikah tapi ia tidak mau, maka terjatuhlah hukuman makruh. Karena apa? Rasulullah SAW menganjurkan untuk umatnya menikah. Karena kelak di hari akhir Rasulullah SAW akan membanggakan umatnya yang begitu banyak. Membanggakan umat yang mempunyai keturunan yang banyak. Oleh karenanya bilangin mau cari kapanpun, kemanapun, kesempurnaan mah gak bakal dapet. Allah Ta'ala alam. Gitu Bun. Bilangin juga tuh Bunda, nyari calonnya nggak usah yang cantik. Karena yang cantik kan nanti lama-lama akan jelek juga. Iya. Ini kan dari sekarang nyari yang jelek. Jelek. Nanti Gak berubah. nanti bagaimana? Gak berubah kan. Ada teman saya di kisah nyata. Dia lama banget gak nikah. Karena kriterianya terlalu berat.
harus punya rumah mewah, harus punya mobil mewah, harus punya motor mewah. Ya susah lah, belum tentu semua orang punya rumah mewah. Iya. Rumah tuh kebanyakan putih lagi nggak mewah. Mewah. Oh, Cet. Merah Bang, itu mah merah. Makasih Bunda ya. Merah. Makasih ya udah dibenerin ya. Iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Aduh. Makasih ya. Iya. Mohon maaf ya. Bun, Bunda. Iya. Ada yang mau baper silakan. Masih baper nih. Yang mana nih Bunda? Ya boleh yang di belakang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Marliana dari Majelis Taklim Ahjudia Bintara. Kabar nih Bun. Iya. Bun, saya punya sepupu, udah berumur, tapi dia belum mau nikah. Padahal waktu mudanya, karena pada waktu mudanya sering gagal menikah. Oh kecewa ini. Gagal menikah. Iya. Terus? Dia nggak mau menikah karena pertama meninggal sama calon suaminya. Dan yang kedua udah mau mau nikah lagi, ditinggal kabur sama calon suaminya. Kalau nggak kabur. Iya, sekarang dia minder Bun. Sama laki-laki dia menutup diri, nggak mau lagi gitu. Tenang Bun, ada Bang Beben. Ya. Katanya Yang itu tuh. udah nasibku nggak nikah-nikah gitu Bun. Gimana itu Bun? Oh, malah dia bilang nasibku dia udah begini nggak usah nikah-nikah nggak gitu. lagi, iya Bun. Nah. Oh dia udah Salah itu nih, tuh Bang. putus asa. Putus asa. Jadi- Malah bagus ditinggalin sebelum waktunya. Oh, kita tahu nih laki kagak benar ya, Bun. Benar. Oh. Kalau tiba-tiba dia udah nikah ditinggal, wah lebih nyesek lagi. Iya. Ini orang-orang yang belum bisa ini nih move on, belum bisa menghilangkan dari masa Luka lalunya. yang lalu. Iya, menarik Iya. sih. Kita bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.